Saudara-saudara, banyak sekali yang bertanya kepada saya, kenapa sebabnya saya mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin dalam membahas tidak terkonfirmasinya nasab Ubaidillah kepada Sayyid Ahmad Muhajir. Intinya nasab nasab kaum Ba'alawi tidak tersambung ke Rasulullah Muhammad SAW, atau katakanlah sampai saat ini belum dipastikan kesohihannya sebagai zuriyatun Nabi Muhammad SAW. Alasannya cuma sederhana saja, karena saya harus jujur mengakui saya tidak mampu membuat tesis ilmiah seperti beliau. Jadi ketika ada seorang alim muda, ulama muda, orang Banten yang punya potensi, yang kreatif, yang ilmiah, punya dedikasi yang baik, punya pesantrennya sudah mengeluarkan alumnus yang banyak, ahli ngaji, alatnya dan sebagainya, dan guru-gurunya juga orang-orang yang masyhur, ulama-ulama yang masyhur, sepuh-sepuh di Banten, maka saya harus mendukung dan mendorong, karena saya sangat bangga sebagai orang Banten ada putra daerah Banten yang punya kemampuan ilmiah, potensi keulamaan seperti itu. Untuk apa? Untuk kemaslahatan Banten ke depan, untuk mercusuar Banten ke depan, agar di Banten nanti ada penerus ulama-ulama Banten, ulama-ulama sepuh Banten karismatik yang bisa nanti tetap membuat gaung Banten ini tetap bagus di mata nasional internasional. Jadi saya lebih kepada untuk kepentingan khususnya Banten dan Indonesia khususnya. Yang kemudian bagaimana tanggapan saya terhadap orang-orang yang anti kepada tesis Haji Imaduddin, termasuk pada sosok Kiai Haji Imaduddinnya itu sendiri? Saya harus harus bertanya gitu, alasannya kenapa mereka anti pada tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Kalau mereka tidak paham, sebaiknya mereka belajar. Kalau mereka tidak suka, sebaiknya mereka membuat lagi tesis untuk mengkanter tesisnya Kiai Haji Imaduddin, tentu dengan sains yang baik, disiplin ilmu yang baik, yang penuh bobot dan muatan ilmiah. Nah, jangan mendahulukan dugaan dan prasangka dan pembenaran kepastian bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin itu buruk, jelek, dan pemikiran sendiri yang benar. Ini kurang bagus dilakukan, dipunyai oleh orang yang ngaku muslim, kalau menurut saya begitu. Dan kenapa sebabnya ada oknum-oknum yang tidak suka kepada justru pribadi sosok Kiai Haji Imaduddinnya, sosoknya. Kalau boleh saya curiga, ini baru curiga dan dugaan saya, kayaknya kalau di hati kita, di hati mereka, di hati saya atau siapapun itu tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada dengki, objektif lah intinya, saya kira tidak ada alasan untuk membenci Kiai Haji Imaduddin dalam sisi sosok. Apalagi kalau Kiai Haji Imaduddin sendiri tidak pernah mengganggu orang-orang tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau seseorang itu punya naluri ilmiah, punya naluri intelektual akademisi, dan cinta pengetahuan, dia tidak akan serta-merta framing tesis Kiai Haji Imaduddin negatif.
Yang kedua, kalau dia itu punya hati yang jernih, bersih, tidak ada hasud, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian secara pribadi dan personal kepada Kiai Haji Ahmaduddin, tidak mungkin mereka serta-merta membenci. Ini penyakit yang mungkin harus diperangi oleh siapapun yang ngaku umat Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu kurang setuju, kurang suka terhadap orang yang bodoh, dan tidak setuju, tidak suka terhadap orang yang kotor hatinya. Karena kebodohan ditunjang dengan kekotoran hati selalu akan menolak kebenaran siapapun. Jangankan seperti seorang Kiai Haji Ahmaduddin yang masih muda, ya, terhadap Rasulullah Muhammad SAW pun itu akan ditentang dan sudah ditentang, dan banyak penentangnya ketika Rasulullah Muhammad SAW masih hidup. Kenapa? Pertama, karena bodoh. Yang kedua, ada dia tidak bodoh, paham, tetapi dengki, hasud hatinya. Maka setiap kebodohan yang merokap ditunjang dengan hati yang kotor, pasti dia akan menentang kebenaran dan sesuatu cahaya yang akan mencahayai muka bumi ini. Hal itu mungkin dan tentu akan terjadi juga kepada Kiai Haji Ahmaduddin. Juga bukan hanya kepada Kiai Haji Ahmaduddin, kepada siapapun, termasuk pada saya ataupun pada Anda. Ketika saya atau Anda ini mempunyai sebuah karya yang baik, nah, maka jangan heran kalau ada banyak pembeji dan penentang kepada Anda. Yang pertama, dari kaum-kaum yang bodoh, tapi merasa dirinya benar dan pintar. Yang kedua, kaum-kaum yang hatinya tidak bersih, yang dengki, yang hasud, yang tidak ingin melihat orang lain sukses. Ini pasti ada penentangan sampai kapanpun. Jadi penyakit ini sudah ada dari dulu, dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelumnya di zaman para nabi. Kembali kepada sababiah saya mendukung Kiai Haji Ahmaduddin. Selain yang tadi saya sebutkan, saya ingin banyak bermunculan orang-orang Banten ini punya prestasi yang bisa mengangkat marwah Banten, di mana prestasi tersebut bermanfaat kepada umat manusia, bahkan bukan hanya kepada umat Islam tapi kepada manusia. Saya ingin Banten ini seperti halnya amanat, wasiat, keinginan Syekhul Mukarram Al-Alim Al-Alamah Abuya Muhtadi Cidahu kepada saya, bahwa beliau sangat ingin sekali Banten ini menjadi kota ulama, ya, bukan hanya kota santri tapi kota ulama. Tuh, ya. Maka tentu untuk membentuk kota ulama atau kebun ulama, ini harus banyak bermunculan ulama-ulama muda intelektual. Artinya begini, seorang sosok orang Banten, dia untuk ngaji oke, kitabnya bisa dan sebagainya, fasihat, tentu akhlaknya baik, tetapi pun tidak tabu, ya, nanti ketika bergaul dengan kalangan kampus, dunia intelektual, dunia ilmiah. Dalam cek orang Banten tema kabalendongan ngaji bisa, ya, jeung bisa ngobrol, bisa masuk, bisa nyambung jeung para cendekiawan intelektual, para profesor, para doktor. Ini harus muncul di Banten agar terbentuk, terwujud, realisasi keinginan Syekhul Mukarram Al-Alim Al-Alamah Abuya Muhtadi Cidahu. Banten menjadi
taman ulama, kota ulama, taman ulama. Itu yang melatar belakangi saya selalu semangat untuk mendukung Kiai Haji Imaduddin. Sangat disayangkan sekali kalau masih banyak orang yang tidak paham tentang ini. Dan yang lebih saya sayangkan, ketika di antara kita, di antara mereka, oknum-oknum yang lebih mengutamakan kebencian pribadi, kedengkian, kehasudan, mereka gencar membela pembenaran nasab Ba'alawi, bahwa Ba'alawi itu dzurriyyatun Nabi, seolah-olah dia itu paling tahu. Kemudian mereka buka dalil kitab Al-Quran, bla bla bla. Tetapi yang mendorong semua itu adalah hasud, adalah dengki, adalah iri, adalah kebencian. Masya Allah, tabarakallah. Ini sangat jahat sekali. Ayat, hadis, kaul ulama, kil ulama, kitab tumbuhnya didorong oleh hati yang kotor, dijual untuk memporak-porandakan, untuk merungkatkan sebuah tesis ilmiah. Nauzubillah, ini kejahatan, sangat jahat sekali, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang yang ngaku umat Islam, apalagi kalau dia ngaku orang Banten. Saya yakin bahwa saat ini mungkin tesis Kiai Haji Imaduddin masih ada yang menolak, tapi saya yakin suatu ketika kebenaran akan terungkap dan mereka yang mencaci maki, mencibir, yang hasud, dan yang mungkin terkena penyakit bodoh akan menerimanya. Jadi saya hanya mengharap siapapun dia, baik dia dari kalangan Habib itu sendiri atau dari kalangan orang yang ngaku alim, dari orang-orang oknum Nusantara, kalau tidak setuju dengan tesis Kiai Haji Imaduddin, ayo bikin tesis lagi yang bisa diterima oleh semua kalangan, oleh ulama dan oleh kalangan intelektual, oleh kalangan kampus, oleh para guru besar. Seperti halnya tesis Kiai Haji Imaduddin yang jelas diterima, sudah diterima oleh beberapa intelektual, oleh cendekiawan muslim, oleh seorang pakar ilmu, dia juga seorang ulama. Contohnya saat ini tesis Kiai Haji Imaduddin mendapat apresiasi dari seorang guru besar perguruan tinggi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kalau tidak salah, juga dari seorang peneliti politik ya kalau nggak salah, dan sekaligus mantan Menristek di zaman Gus Dur, seorang ulama lagi, Bapak Profesor Kiai Haji A.S. Hikam, dan beberapa perguruan tinggi. Nah, itu kan mereka akademisi, cendekiawan, dan seorang ulama. Karena kebersihan hatinya, tidak ada kehasudan, kedengkian, keirian, kebencian, mereka justru menyambut gembira, bahkan mendorong Kiai Haji Imaduddin bukan hanya menjadi ulama muda bertaraf nasional, tapi memang menjadi ulama bertaraf internasional dengan mutu penelitian yang bisa mereka terima. Jadi aneh sekali, seorang guru besar, dia profesor, dia doktor, dia seorang ulama, punya jabatan, punya santri, punya pesantren, menyambut karya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.
Loh, kenapa ada sekelompok oknum yang seolah-olah sangat benci, baik secara sosok kepada Kiai Haji Madudin dan kepada hasil karyanya, tesis ilmiahnya. Ini kan aneh sekali. Ya, sangat aneh sekali. Sekali lagi saya berharap nanti akan muncul di Banten ini Kiai Haji Madudin, wong Banten, alim-alim Banten, santri-santri Banten yang bisa menambah bangkitnya mercusuar keulamaan dan keagamaan di Banten ini. Dan tidak ada lagi nanti kita untuk mengkanter atau memberikan framing buruk kepada siapapun wong Banten yang akan berkarya di dunia keulamaan, di dunia keintelektualan, yang dimana bisa mengangkat marwah Banten di mata nasional dan internasional. Yuk kita bangun potensi kita, mutu kita dari sisi akademik, dari sisi intelektual, dan yuk kita bersihkan hati kita dari hasut, benci, dan kotor kepada siapapun. Kehasudan yaitu ketika melihat orang lain sukses, hatinya gelisah dan tidak terima. Dan itu bukan sebuah perbuatan seorang muslim siapapun dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah.